Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 1 Juni tahun 2021. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, ada baiknya kita disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman Tuhan tertulis pada 2 Timotius 3 ayat 14, beginilah bunyinya. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang engkau telah terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, apakah kebenaran itu? Demikian pertanyaan Pilatus kepada Yesus Kristus di gedung pengadilan 2000 tahun yang lalu. Jika pertanyaan yang sama ditujukan kepada kita, apa jawab kita? Dan mengapa pertanyaan tersebut penting untuk direnungkan? Ketika kita berbicara tentang pelayanan, kita berbicara mengenai kebenaran. Kita mewartakan kebenaran. Kita juga melakukan kebenaran dan tidak dipisahkan dari pelayanan. Menurut Trull dan Carter, kebenaran dan menjadi benar adalah kunci dalam pelayanan. Mewartakan Alkitab berkaitan dengan mewartakan kebenaran. Kita diberikan mandat untuk mengabarkan Injil dan kita harus menyaksikan kebenaran. Dan ketika renungan pagi ini berkata, hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah dan siapakah kebenaran itu? Maka jawabnya adalah Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dialah kebenaran. Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan inilah inti daripada kekristenan. Hal itu juga diungkapkan oleh Joseph Kardinal Ratzinger, seorang paus yang menggantikan Paus Yohanes Paulus II, di mana Yesus memproklamirkan dirinya, Akulah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Dan inilah dasar dan inti iman Kristen. Kristus adalah sumber kebenaran yang memberi jalan dan memberi hidup. Manusia tidak bisa hidup tanpa kebenaran, dan kita pun tidak bisa hidup tanpa kebenaran. Bagi kita, Yesus Kristus adalah kebenaran, bahkan sumber kebenaran itu sendiri. Yesus Kristus yang kita imani adalah Yesus Kristus yang disaksikan oleh Alkitab. Di atas kebenaran inilah kita berdiri. Kondisi saat ini dengan kondisi 2000 tahun yang lalu hampir sama. Ada saja pihak-pihak tertentu yang menggugat kebenaran ini. Bahkan kebenaran itu ditolak oleh mereka yang sebenarnya tahu kebenaran itu sendiri. Jika kita berbicara mengenai kebenaran akan memicu konflik. Yesus Kristus ditangkap, disiksa, diadili, mati di kayu salib karena kebenaran. Karena kebenaran ada pada diri Yesus, sehingga dia harus disingkirkan. Yesus dihukum mati bukan karena ia bersalah, tetapi dihukum mati karena kebenaran itu sendiri. Bahkan murid Yesus pun, yakni Yudas, menjual kebenaran itu sendiri. Lalu bagaimana kita harus menyikapi kebenaran agar tidak terambang-ambing dalam kebenaran yang palsu dan menyesatkan? Pendeta Eka Dharma Putra menyampaikan nasihat yang demikian. Yesus Kristus adalah sumber kebenaran dan hidup. Apa maknanya? Artinya, bagi kita sumber kebenaran dan sumber hidup itu adalah Yesus Kristus. Dan hanya di dalam Yesus Kristus saja kita mendapat kebenaran. Dan kita harus percaya bahwa Yesus Kristus menderita, sengsara, diadili dan mati di kayu salib untuk menebus dosa kita yang tidak benar ini.
Yesus menggantikan kita yang seharusnya mati di kayu salib. Karya keselamatan Yesus di kayu salib telah membawa kita kembali kepada Bapa. Yesus dan kebenarannya tidak akan berubah sepanjang zaman, karena Tuhan Yesus tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas kebaikan yang menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya bagi dunia ini dan bagi kami dalam diri Yesus. Banyak orang yang menolak kebenaran itu yang walaupun sesungguhnya Engkau telah memperlihatkan melalui kedatanganmu ke dunia ini. Namun karena dunia ini dipenuhi ketidakbenaran sehingga mereka menolakmu. Biarlah melalui firman-Mu hari ini kami tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah kami terima dan kami yakini. Walaupun dunia ini membenci dan mengucilkan kami, oleh karena percaya kepada kebenaran yang adalah di dalam Engkau. Berkatilah jemaat-Mu yang akan beraktivitas hari ini. Berilah kekuatan, berilah kesehatan, dan berilah sukacita dalam menjalaninya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang kebenaran sejati, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.